Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat shaimin shaimat segenap jamaah mushola dan sapura perumahan Citra Indah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Iklamu anna zakatal fitri furido bisanatis saniyah minal hijrah bisanatis saniyah minal hijrah wa kadzalika siyam. Ketahuilah bahwa zakat fitrah atau zakat mal itu dipardukan, diwajibkan, diperintahkan oleh Allah dari semenjak tahun kedua hijrah, yakni setelah Rasulullah SAW 2 tahun berada di kota Madinah Al-Munawwarah, turun perintah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Demikian pula perintah puasa itu pada tahun 2 Hijriah. Adapun dalil agama yang mewajibkan zakat fitrah adalah sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin jakarin aw unsa minal muslimin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas seluruh manusia, yakni atas seluruh umat Islam. 1 sok dari kurma atau 1 sok dari syair atau gandum. Kewajiban zakat fitrah ini kata beliau ala kulli hurin au abdin, wajib atas setiap orang Islam yang merdeka ataupun budak, hamba sahaya. Namun seorang budak itu kewajiban zakat fitrahnya ditanggung oleh majikannya, oleh tuannya. Zakarin baik laki-laki au unsa ataupun perempuan minal muslimin dari kaum muslimin. Berdasarkan hadis ini bahwa setiap orang Islam di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, baik laki-laki maupun wanita, baik yang merdeka atau seorang hamba yang kewajiban zakatnya seorang hamba itu ditanggung oleh majikannya. Di mana zakat fitrah ini adalah satu amalan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan di siang harinya. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan, dalam hadis tersebut dijelaskan inna sauma ramadana mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Inna sauma Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh hingga terbenam matahari di waktu maghrib, itu mu'allakun bainas samai wal ardi, tergantung di antara langit dan bumi, la yurfa'u, belum dinaikkan. Artinya puasa Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan itu belum sampai kepada Allah
belum akan diterima oleh Allah illa kecuali kata Nabi bijakatil fitri setelah mengeluarkan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabu zakatil fitri nani. Syahrul Ramadan wa idraku awal syahri Syawal. Adapun sebab-sebab wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu ada dua. Jadi ada dua perkara yang menjadi sababiyah seseorang itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kira-kira ada yang tahu? Yang pertama apa? Boleh menjawab gratis, nggak dipungut biaya. Ada yang menjawab? Nggak ada bisa. Masa ilok? Yang pertama Syahrul Ramadan. Orang tersebut hidup di bulan suci Ramadan. Yang kedua, idraku awali syahri Syawal. Orang tersebut mendapati awal bulan Syawal. Apabila dua penyebab ini ada pada seseorang, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Tapi ketika salah satu dari dua perkara tersebut tidak ada padanya, maka tidak wajib zakat fitrah. Nih saya mau nanya nih, kalau ada orang Islam meninggal dunia di akhir bulan Ramadan, maka orang Islam yang meninggal dunia tersebut wajib enggak dikeluarkan zakat fitrahnya? Ayo. Wajib. Ini ada dua nih, ada dua kubu nih. Satu kubu mengatakan wajib, satu kubu mengatakan enggak. Ini tentu yang benar cuma satu nih, nggak mungkin benar dua-duanya nih. Akhir Ramadan sebelum Syawal. Katanya diterangkan dari penyebabnya. Nah kalau Bapak bisa memahami, pasti bisa tahu jawabannya. Ada seseorang meninggal dunia di akhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, orang tersebut wajib nggak dikeluarkan zakat fitrahnya? Wajib. Tidak. Alasannya? Sudah meninggal ya. Karena dia sudah mendapati awal bulan Syawal belum? Belum. Karena meninggalnya di akhir Ramadan. Kecuali kalau meninggalnya di malam takbir, baru wajib. Oleh karena orang ini meninggalnya di akhir bulan Ramadan dan dia belum mendapati awal bulan Syawal, maka tidak wajib baginya dikeluarkan zakat fitrah. Nah, jelas. Terus pertanyaan kedua nih, malam ini ceramahnya metode ask and answer, tanya jawab. Ya. Pertanyaan kedua, ada seorang bayi lahir di malam Idul Fitri atau di malam takbiran. Apakah bayi tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Wajib. Enggak, wajib. Pertanyaan saya, itu bayi yang lahir di malam takbiran, dia hidup nggak di bulan Ramadan? Tidak, berarti nggak memenuhi syarat. Berarti nggak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kecuali kalau dia lahirnya di akhir bulan Ramadan, terus hidup sampai mendapatkan awal bulan Syawal, maka baru wajib dikeluarkan zakat fitrahnya untuk bayi tersebut. Ini kan lahirnya di malam takbiran, berarti si bayi ini tidak hidup di bulan Ramadan, maka nggak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Pertanyaan ketiga, ini ada 1000 pertanyaan nih. Terakhirnya ntar jam 1 mulainya. Baik. Pertanyaan ketiga, ada seseorang meninggal dunia di malam takbiran, wajib nggak dikeluarkan zakat fitrahnya? Wajib. Ya. Meninggal dunia di malam takbiran? Tidak. Malam takbiran belum, tidak. Kan ada wajib. Berarti puyeng nih. Wajib lah. Takbiran. Orang ini meninggal dunia di malam takbiran, berarti dia sudah mendapatkan dua perkara tadi. Berarti dia hidup di bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Itu malam takbiran kan awal bulan Syawal. Nah ini agak puyeng dikit nih. Padahal keterangan jelas, cuma puyeng belum bisa menyimpulkan ini. Nah jadi kalau ada orang Islam meninggal dunia di malam takbir, berarti dia sudah mendapatkan dua perkara. Satu, dia hidup di bulan Ramadan. Dua, dia hidup di awal bulan Syawal, yaitu malam takbir
berarti dia sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nanti yang melakukan zakat fitrahnya keluarganya, bukan yang matinya. Yang mati nggak bisa zakat fitrah. Nah, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ini ilmu fikih. Ini harus paham kita. Ma'asyiral muslimin, muslimat, saimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Adapun kalau kita mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras, maka qadar atau ukuran zakat fitrah dengan beras yaitu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 3,5 liter. 3,5 liter. Kalau diukur dengan kilo kira-kira berapa? 2,5 kilo ya? 2,5 kilo ya? Ya segitulah kira-kira lah. Pokoknya patokannya 1 mud. 1 mud itu bukan 1 mud, 4 mud ya. 4 mud itu sama dengan 3,5 liter atau 1 sok ya. Sok itu kan kalau dulu diartikannya segantang. Tapi kalau 4 mud itu sama dengan 3,5 liter. Jadi bukan 1 mud, 4 mud ya. Nah itu kadar atau ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Suka ada yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kalau mazhab Syafi'i itu mewajibkan zakat fitrah dengan beras. Itu yang membolehkan zakat fitrah dengan uang itu Imam Malik. Nah, tapi yang lebih afdol, oleh karena kita bermazhab Imam Syafi'i, mayoritas rata-rata di Asia Tenggara umat Islam itu bermazhab Imam Syafi'i, seperti contohnya di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, Singapura, Brunei Darussalam dan sebagainya. Itu mayoritas rata-rata umat Islam bermazhab Imam Syafi'i. Bagi umat Islam yang bermazhab Imam Syafi'i, lebih baik mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras. Kalaupun kita kesulitan mencari beras, nggak apa-apa, uang bawa nanti kepada panitia penerima zakat fitrah, kita angkat dulu beli beras. Nanti ijab kabulnya pas zakat fitrah tetap dengan beras. Jadi panitia harus menyediakan beras untuk mereka yang mau zakat tapi nggak bawa beras. Jadi mereka beli beras dulu ke panitia. Nah setelah ijab kabul beras, berarti beras tersebut milik dia, maka baru dizakatkan ke kita gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tentang zakat fitrah. Kan zakat ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat badan untuk mensucikan badan kita. Kalau zakat mal itu zakat harta. Karena di dalam harta kita itu ada hak-hak fakir miskin, ada hak yatim piatu, ada hak jompo, ada hak duafa. Pokoknya ada hak-haknya orang yang fakir miskin lah. Nah, maka kita diperintahkan untuk membersihkan harta kita. Kalau di dalam harta kita ada hak orang lain yang tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya, maka dikeluarkanlah zakat mal, zakat harta. Bagi orang-orang Islam yang punya harta dan hartanya mencapai 1 nisab, akan tetapi dia bakhil, alias kikir, alias pelit, alias medit, alias buntut kasiran, alias merecet koneng, cap jahe, merek hese, lamun candi teke. Pokoknya dia punya penyakit bakhil, penyakit pelit, pelitnya 17 setan, gak ketulungan. Sayang mengeluarkan zakat, padahal hartanya berlimpah ruah, brok dipatok, bro dicuru, ngalayan di tengah lima, uang banyak berlipat, rumah mewah bertingkat, mobil banyak mengkilat, istrinya 4, tapi zakatnya pelit, nggak mau zakat. Nah orang yang seperti ini diancam oleh Allah dalam Al-Quran surat 9 At-Taubah juz 10 ayat 34-35. Yuk kita baca ayatnya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah babashirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha bi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juhuruhum hadza ma kanattum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun.
Ayat ini ada di surat 9 At-Taubah, juz 10 ayat 34-35. Artinya, kata Allah dalam dua ayat ini, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Jadi punya emas banyak, punya perak banyak, disimpan, nggak dikeluarkan zakatnya, ditumpuk-tumpuk. Kayak si Korun dulu zaman Nabi Musa, hartanya banyak tapi nggak mau zakat. Nah, kata Allah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiqunaha, dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya fisabilillah di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat menyakitkan, yang menyengsarakan, yang membuat dirinya menderita nanti di neraka. Nah, bentuk siksaannya oleh Allah dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 35-nya. Kata Allah, yauma yuhma alaiha finari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juruhum haja makanatum li anfusikum faduku ma kuntum taknijun. Emas dan perak yang mereka simpan ketika di dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat oleh Allah akan dibakar di atas kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, sehingga emas dan perak itu mencair, mendidih mencair jadi cairan emas yang panas. Kemudian cairan emas yang panas tersebut disiramkan ke mukanya, ke jidatnya, ke mukanya, ke lambungnya, ke punggungnya, semuanya diguyur pakai cairan emas dan perak yang panas. Kira-kira panas nggak? Panas. Masya Allah, habis dah. Mending kalau mati, nggak mati di sini, nggak di sana, nggak ada kematian. Disiramkan itu cairan emas dan perak yang panas menyala-nyala ke mukanya, ke lambungnya, ke punggungnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, hada makanatum, inilah emas dan perak yang kamu simpan dulu waktu di alam dur untuk dirimu sendiri. Hada makanatum li anfusikum, inilah emas dan perak yang kamu simpan untuk dirimu sendiri dan tidak dikeluarkan zakatnya. Faduku ma kuntum taknijun, maka sekarang rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu dulu waktu di alam dunia. Jadi di dalam harta kita itu ada hak-hak fakir miskin. Ya ada berapa asnaf? 11 asnafnya. Iya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ya. Itu ada ayatnya. Maka oleh karena itu seyogianya kita menjalankan 6 perkara dalam rangka untuk menyempurnakan puasa Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan. Pertama, yuk kita sempurnakan puasa Ramadan kita dengan melaksanakan puasa tingkatan khawas, yaitu puasanya jangan puasa awam, puasa khawas. Puasa khawas itu kampul jawari anil asam, menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Itu puasa khawas. Jadi puasa khawas itu bukan hanya sekedar puasa menahan perut dari makan dan minum saja, akan tetapi juga menahan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa, menahan pandangan mata, menahan ucapan lisan, menahan telinga, menahan tangan, semuanya ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang pertama, supaya puasa Ramadan yang kita kerjakan sempurna. Yang kedua, melaksanakan tarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh, karena kata Nabi, paman somahu wa qomahu imanan wa tisaban kharaja min junubi ka yauma waladatu ummuhu. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas, maka orang tersebut dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dengan memperbanyak tadarus membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, dengan mengeluarkan kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kelima, dengan banyak bersodakoh di bulan suci Ramadan, karena tidak ada sodakoh yang paling utama melainkan sodakoh yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ayu sodakoti abdol? Qala sodakotun fi Ramadan.
Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, yaitu sedekahun fi Ramadan. Sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Yuk kita gemar bersedekah mumpung ada di bulan suci Ramadan. Karena pahalanya lebih besar dari pahala sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Itu yang kelima dalam rangka untuk menyempurnakan puasa Ramadan yang kita lakukan. Yang keenam adalah jangan lupa nanti di bulan Syawal kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa nyawalan. Sebagaimana hadis Nabi, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittatan Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka adalah pahala baginya sama dengan pahala menjalankan puasa sepanjang tahun atau mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Dari mana hitungannya 1 tahun penuh? Karena dalam agama Islam kata Allah, setiap kebaikan, satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kan? Sebagaimana firman Allah, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dari Allah. Nah, kalau kita puasa Ramadan 1 bulan 30 hari, berarti dikali 10, 300 hasilnya. Kemudian ditambah puasa Syawal 6 hari. 6 dikali 10 berapa? 60. 60 tambah 300, 360. Nah, itu 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi kalau kita puasa Ramadan full 1 bulan, kemudian puasa Syawal 6 hari, maka kita berhak mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Luar biasa. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk berpuasa di bulan Syawal nanti, insya Allah. Demikian kulsum hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan semuanya dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat bisa menghantarkan kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.